Pemerintah merapatkan barisan usai marak isu aksi massa besar-besaran di bulan Agustus ini. Usai pertemuan dengan Kapolri, Panglima TNI hingga Kepala BIN, Menko Polhukam menyatakan situasi di tanah air saat ini sangat terkendali. Menyikapi kekhawatiran soal situasi keamanan jelang perayaan HUT RI ke-81 bulan Agustus ini, pemerintah merapatkan barisan. Rabu siang, Menko Polhukam, Kapolri, Panglima TNI, Jaksa Agung, hingga Kepala BIN menyampaikan pernyataan sikap. Kepada publik, Menko Polhukam Djamari Tjaniago menegaskan situasi di tanah air saat ini sangat terkendali. Djamari menegaskan informasi di media sosial yang menyebut adanya aksi massa di sejumlah daerah adalah hoaks alias berita bohong. Sangat mantap. Dan perkembangan semua yang terjadi di dalam negeri masih dalam kendali kita semua. Kendali Panglima, kendali Kapolri, dan kendali di masalah BIN, intelijen, masalah itu juga terus diikuti. Dan selalu kita berkoordinasi untuk menyegarkan kondisi-kondisi yang kita hadapi pada setiap saat. Jajaran kepolisian kini terus memburu siapa dalang penyebar hoaks. Sejumlah pemilik akun penyebar hoaks telah diamankan. Salah satunya seorang perempuan asal Ciamis, Jawa Barat yang menyebarkan konten hoaks di TikTok soal demonstrasi besar di DPR di bulan Agustus ini. Kekhawatiran publik soal situasi keamanan di Jakarta merebak setelah beberapa mal di Jakarta, Bekasi, dan Surabaya ramai-ramai membangun pagar besi setinggi 3 meter. Publik berspekulasi soal adanya ancaman aksi massa besar-besaran menjelang perayaan HUT RI ke-81 bulan Agustus ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan Jakarta aman selama bulan Agustus. Untuk mengamankan Jakarta, Polda Metro Jaya membentuk tim preventive strike. Maraknya isu aksi massa di Jakarta pada bulan Agustus ini membuat Pemprov buka suara. Gubernur Jakarta Pramono Anung pun tegaskan, ibu kota tetap kondusif. Pramono pun mengajak masyarakat menjaga ibu kota negara. Untuk menjamin Jakarta tetap aman, nyaman, damai, itu adalah tugas kita bersama. Sehingga dengan demikian, apa yang kami lakukan untuk membuat aman, nyaman itu, kalau hati kita nyaman, aman kan pasti suasananya juga aman, nyaman. Dan saya termasuk meyakini Jakarta bulan Agustus ini aman, nyaman. Sementara itu, untuk memastikan keamanan kota Jakarta, Polda Metro Jaya membentuk tim preventive strike atau serangan pencegahan untuk memastikan keamanan ibu kota Jakarta. Tak hanya itu, patroli pun akan ditingkatkan. Polda Metro Jaya sudah menegaskan membentuk tim preventive strike yang terdiri dari Direktorat Operasional yang ada di Polda Metro Jaya. Jadi sudah melakukan mitigasi awal apabila ada kelompok-kelompok yang mencoba membuat kerusuhan, membuat situasi tidak nyaman dan aman di wilayah hukum Polda Metro Jaya, termasuk wilayah-wilayah penyangga, akan dilakukan tindakan tepat, tegas, dan terukur. Sebelumnya, sejumlah pusat perbelanjaan di Jakarta, Bekasi, dan Surabaya dipasangi pagar setinggi 2,5 meter. Masyarakat pun penasaran dan mengaitkan dengan kondisi ekonomi hingga kekhawatiran akan adanya aksi massa. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo merespon isu yang beredar mengenai adanya surat presiden atau surpres terkait pergantian dirinya sebagai Kapolri. Sebelumnya DPR membantah telah menerima surat presiden terkait pergantian Kapolri. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo merespon isu yang beredar mengenai adanya surat presiden atau surpres terkait pergantian dirinya sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Menurut Listio, keputusan mengenai pergantian Kapolri sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto. Listio pun siap mengikuti apapun keputusan yang diambil oleh Presiden. Itu kan prerogatif Presiden. Jadi
Ya buat kita prajurit ya, apapun dilaksanakan. Kita menunggu saja. Enggak ya sama sekali ya. Sangat tidak. Sementara itu, Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau BAPISUS, Aris Marsudianto menyatakan agar publik menunggu waktu terkait isu surprise pergantian Kapolri. Ada nggak, Pak? Alah, tunggu tanggal waktunya. Tapi bener nggak sih Pak, udah diserahkan? Jabatan di dunia pasti akan diganti. Tidak ada yang tidak diganti kan begitu. Tinggal waktunya ganti Pak Presiden. Sudah dikirim ke DPR belum, Pak? Udahlah, tunggu aja ya. Sebelumnya, Ketua Komisi 3 DPR RI menjawab tidak ada surat presiden atau surpres berisi nama pengganti Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang diterima hingga isu pergantian Kapolri tidaklah benar. Menyampaikan klarifikasi bahwa tidak benar kalau dikatakan ada surat presiden kepada DPR RI yang berisi tentang pergantian Kapolri. Kami benar-benar telah mengecek kepada pimpinan DPR, ya, yang juga pimpinan DPR sudah mengecek kepada pihak terkait di istana bahwa memang tidak ada pengiriman surat presiden terkait pergantian Kapolri tersebut. Rumor pergantian Kapolri bukan kali pertama mencuat. Isu serupa sempat muncul pada akhir Agustus 2025 saat demonstrasi berujung ricuh dan memicu desakan publik agar Kapolri mundur dari jabatannya. Sementara jika dilihat dari usia, Listio masih bisa menjabat sekitar 3 tahun lagi atau tahun 2029 sebelum masuk masa pensiun. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Iran dan Oman mengumumkan telah mencapai kesepakatan soal pengelolaan bersama Selat Hormuz di tengah klaim Amerika yang juga ingin menguasai Hormuz. Bagaimana peta konflik Timur Tengah ke depannya? Kita diskusikan bersama dengan narasumber kita di Sindo Prime. Kalah lagi di gugatan pra-peradilan ketiga, Roy Suryo tak mendapat ganti rugi seperti yang dituntutnya ke pengadilan. Hakim menilai gugatan terkait ganti rugi bukanlah ranah pra-peradilan. Menggugat ganti rugi ke Polda Metro Jaya di pra-peradilan ketiganya, Roy Suryo kalah lagi. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak menerima gugatan pra-peradilan ketiganya. Hakim menilai gugatan pra-peradilan ketiga Roy Suryo cacat formil. Ganti rugi bukan menjadi ranah pra-peradilan, terlebih dalam gugatannya Roy Suryo tidak menyertakan Menteri Keuangan sebagai pihak yang berperkara. Pasalnya Menteri Keuangan yang diberikan kewenangan oleh negara untuk pembayaran ganti rugi. Oleh karena yang diberikan kewenangan oleh negara untuk melakukan pembayaran ganti kerugian adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang keuangan, yang dalam hal ini adalah Menteri Keuangan, maka Menteri Keuangan harus ditarik sebagai pihak dalam perkara ini. Menimbang bahwa dengan tidak ditariknya Menteri Keuangan sebagai pihak, maka permohonan ini mengandung cacat formil karena kurang pihak. Dengan demikian, maka sudah sepatutnya permohonan pemohon dinyatakan tidak dapat diterima. 3 kali gugatan pra-peradilan Roy Suryo hanya gugatan pertama yang dikabulkan sebagian. Sementara gugatan kedua dan ketiga tidak diterima. Roy Suryo juga sudah mengajukan lagi gugatan pra-peradilan keempatnya. Roy menggugat status pencekalan ke luar negeri terhadap dirinya dalam kasus dugaan fitnah ijazah Jokowi agar segera dicabut. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Hakim menolak pra-peradilan Roy Suryo soal ganti rugi 206 juta rupiah. Roy Suryo yang menerima putusan tersebut akan kembali mengajukan permohonan yang sama sesuai koreksi yang disampaikan hakim. Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak gugatan pra-peradilan yang diajukan pakar telematika Roy Suryo terkait permintaan ganti rugi 206 juta rupiah kepada pihak Polda Metro Jaya dan Kejaksaan Tinggi Jakarta. Usai persidangan, Roy Suryo mengklaim permohonan pra-peradilan jilid 3 terkait ganti rugi untuknya bukan ditolak hakim. Menurut Roy, permohonan belum diterima karena kurangnya pihak termohon. Roy Suryo yang menerima putusan tersebut akan kembali mengajukan permohonan yang sama sesuai koreksi yang disampaikan hakim. Menurut Roy, putusan pra-peradilan tentang ganti rugi bisa menjadi pembelajaran bagi masyarakat yang ingin mengajukan permohonan serupa.
Permohonan ganti rugi akan diajukan setelah sidang pra-peradilan jilid 4 tentang pencekalan selesai. Kesimpulannya juga, hari ini kita sudah sepakat, langsung saya tadi maju ke depan teman-teman kuasa hukum, ya lanjut, ya ajukan lagi. Jadi clear ya. Jadi karena putusannya dari hakim tunggal pra-peradilan yaitu Pak I Ketut Darpawan itu adalah bukan ditolak. Sekali lagi jangan sampai ada yang menulis ditolak ya. Tidak ditolak, tetapi belum diterima atau belum diterima karena kurang pihak. Nah, karena kurang pihak itu yang menjadi pertimbangan, maka kita tambah pihak nanti pada pengajuan berikutnya. Nah, jadi ini yang menarik. Karena kita akan tambah pihak, maka nanti akan ada pengajuan lagi. Dan pengajuan lagi itu tentu saja akan kita ajukan setelah pra-peradilan yang keempat. Apakah setelah peradilan yang keempat itu pra-peradilan yang kelima? Belum tentu juga. Setelah angka 4 bisa 5, bisa 6, bisa 7, bisa 8. Ya, nah jadi itu clue dari saya. Sebelumnya Roy meminta ganti rugi atas penangkapan dan penahanan yang telah dinyatakan tidak sah oleh hakim pra-peradilan. Roy Suryo menggugat Polda Metro Jaya dan Kejaksaan Tinggi Jakarta sebesar 206 juta rupiah melalui sidang pra-peradilan. Tim Liputan Anyus melaporkan.